Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatimatu Zahro. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal UTS telaah kurikulum. Untuk soal yang pertama, ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, haruskah ke semua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jelaskan. Baik, untuk jawaban saya, ada 4 sumber prinsip. Yang pertama, data empiris. Yang kedua, data eksperimen. Yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Dan yang keempat adalah akal sehat. Nah, dari keempat sumber prinsip pengembangan kurikulum tersebut, menurut saya sangat penting dan harus digunakan dalam proses pengembangan kurikulum yang dijadikan sebagai pegangan. Keempat sumber prinsip pengembangan kurikulum saling berkaitan satu sama lain. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang valid. Namun demikian, akal sehat dan cerita yang hidup di masyarakat tetap menjadi bahan yang harus diperhatikan. Bahkan, hard data sendiri digunakan setelah melalui pertimbangan akal sehat. Untuk soal yang kedua, Roy Killen mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu ada pendekatan yang berpusat pada dosen dan juga pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Menurut saudara, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan disertai dengan contoh penerapannya. Baik, untuk jawaban saya, pendekatan yang berpusat pada dosen yaitu dosen menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Untuk yang kedua, pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Dalam hal ini, dosen memberikan ruang bagi mahasiswanya untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Strategi dalam melaksanakan pendekatan serta metode belajar termasuk faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Menurut saya, di Indonesia sekarang ini menganut pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, mahasiswa harus aktif dalam berdiskusi dan harus selalu berinovasi. Untuk kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah contohnya pada kurikulum 2006, yaitu dosen memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada mahasiswa. Sedangkan pada kurikulum 2013, mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam bagian logika, etika, dan estetika. Baik, jawaban saya untuk isi kurikulum tadi ada 3. Yang pertama logika, etika, dan estetika. Untuk yang logika itu bisa diterapkan pada mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, maupun matematika. Karena mata pelajaran tersebut mempelajari hal benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. Untuk yang kedua yaitu etika. Untuk mata pelajaran yang termasuk ke dalam isi kurikulum etika yaitu bisa seperti pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Karena apa? Karena pada mata pelajaran tersebut siswa mendapatkan pengetahuan mengenai kode etik, moral, nilai sikap dalam bertindak. Yang ketiga yaitu isi kurikulum estetika. Mata pelajaran apa yang bisa masuk ke dalam estetika ini? Yaitu seperti prakarya dan seni budaya. Karena dalam mata pelajaran tersebut mempelajari tentang keindahan suatu objek dan penilaian estetika suatu objek. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Jelaskan apa yang dimaksud fungsi sumatif dan formatif. Berikan contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk jawaban saya,
Evaluasi sebagai fungsi sumatif. Evaluasi sebagai fungsi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Contohnya, pada evaluasi belajar tahap akhir, siswa diminta untuk membuat teks eksposisi, teks eksplanasi, teks observasi. Tujuan dari tugas tersebut adalah untuk mengecek sejauh mana siswa dapat membedakan antara teks-teks tersebut. Jika lulus, siswa dapat melanjutkan ke modul selanjutnya. Sedangkan untuk evaluasi sebagai fungsi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki tingkat penguasaan materi dari peserta didik dan sekaligus untuk memperbaiki dalam suatu proses pembelajaran. Contohnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai materi teks eksposisi, siswa diminta untuk membuat contoh teks eksposisi. Tugas tersebut bertujuan untuk mengecek apakah siswa sudah memahami teks eksposisi atau belum. Jika belum, nantinya seorang guru akan menerangkan kembali dan memahamkan kembali tentang teks eksposisi tersebut. Untuk soal selanjutnya, soal yang terakhir, agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Baik, jawaban saya, menurut saya kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, yaitu menggunakan prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu yang pertama relevansi keluar, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu ada relevansi di dalam, yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Contohnya yaitu pada penerapan pada kurikulum 2013, penggunaan komputer dan internet akan menjadi salah satu kebutuhan. Maka dengan demikian, bagaimana cara memanfaatkan komputer dan bagaimana cara mendapatkan informasi dari internet sudah harus diperkenalkan kepada siswa. Demikian juga dengan kemampuan berbahasa. Pada masa yang akan datang ketika pasar bebas seperti persetujuan APEC melalui berlaku, maka masyarakat akan dihadapkan kepada persaingan merebut pasar kerja dengan orang-orang asing. Oleh karenanya, keterampilan berbahasa asing sudah harus mulai dipupuk sejak sekarang. Demikian untuk jawaban tugas UTS telah kurikulum saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.